Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya di renungan hari ini. Ya, teman-teman, kita pasti pernah ya merasakan yang namanya ketakutan. Mungkin kita takut ditinggal oleh orang yang kita kasihi, ditinggal oleh sahabat kita, atau bahkan kita takut ketika kita melihat di dalam satu waktu itu ada kejadian. Ketika kita melihat orang ada yang dibunuh di depan kita, nih sahabat saya yang dibunuh nih, pasti kita langsung merasa ketakutan. Karena apa? Kita merasa, waduh Tuhan, kalau dia sahabat saya dibunuh, dia nanti jangan-jangan ngincar saya gitu ya. Kita pasti pernah merasakan seperti ini. Teman-teman, ketakutan yang seperti ini seringkali membuat kita bertanya, aduh Tuhan, Tuhan di mana saat hal seperti ini terjadi? Tuhan, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih, di dalam firman Tuhan, kalau kita melihat di 1 Raja-Raja 19 ya, kalau kita membaca ayat 1 sampai di ayat yang ke-14, kalau kita atau bahkan sampai 15 dan 16 kita lanjutkan lagi. Kalau kita membaca di ayat-ayat itu berbicara tentang Nabi Elia ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan juga istrinya Isabel. Kenapa dia dikejar-kejar, saudaraku? Ternyata kalau kita meneliti dari latar belakangnya, karena ini Nabi Elia ini adalah seorang yang hidup di dalam Tuhan, berpegang di dalam kebenaran, dan dia tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika Tuhan ingin setiap orang Israel yang menyembah patung-patungnya dihancurkan, orang-orang yang menyembah berhala dihancurkan, dikatakan oleh firman Tuhan, dan itu dikerjakan oleh Elia. Dan ternyata bukan hanya Elia, banyak nabi-nabi lain. Tapi ternyata saudara, ketika mereka berpegang pada kebenaran ini, menghancurkan mesbah-mesbah yang menyembah berhala itu, dan menghancurkan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan itu, banyak orang yang tidak senang dengan mereka, dan akhirnya nabi-nabi Tuhan banyak yang dibunuh. Bukan hanya nabi-nabi Tuhan yang dibunuh, banyak mesbah-mesbah untuk Tuhan itu dihancurkan juga oleh Raja Ahab bersama dengan timnya, dengan rekan-rekannya, dengan Isabel juga istrinya gitu ya. Mereka datang menghancurkan itu semua. Ya namanya saudara, kalau kita berbicara tentang kita berpegang pada kebenaran, pasti banyak orang yang gak suka gitu. Pasti nanti orang yang di luar yang tidak suka ini akan datang menghancurkan kebenaran yang kita pegang itu. Nah sekarang bagaimana? Nih si Elia itu sudah melihat tuh di dalam hidupnya itu, dia sudah melihat banyak nabi-nabi yang terbunuh. Karena apa? Mereka berpegang kepada kebenaran, mereka dibunuh, mereka dimusnahkan, dan bahkan bukan hanya sampai di situ saudara. Nih, Elia sendiri juga dikejar-kejar, dia juga pasti ngerasa, wow saya nih yang akhirnya target mereka. Karena apa? Yang lain sudah dihancurkan, sudah dimusnahkan, sudah dibunuh, bahkan mesbah-mesbah Tuhan sudah dihancurkan gitu. Nah saudara, akhirnya apa yang dilakukan? Si Elia ini pergi lari dari pengejaran itu, dari rencana pembunuhan itu, dan akhirnya di dalam perjalanan pelarian dia itu, dia sangat ketakutan saudara. Dan ternyata ketakutan dia itu membuat dia takut, membuat dia semakin maksudnya bisa dikatakan dia lupa akan pertolongan Tuhan gitu ya. Bisa mungkin hampir tertutupi pertolongan Tuhan. Dia ya namanya saudara, kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tidak mudah. Pasti terkadang kita banyak bertanya, Tuhan di mana ya? Tuhan bagaimana nih, apa yang harus saya lakukan? Dan ketika belum ada jawaban, kita pasti khawatir dan bisa terkadang kita nggak yakin lagi pertolongan Tuhan, begitu ya saudara. Tapi saudaraku, ternyata di dalam perjalanannya, ketika dia pergi bersembunyi di Gunung Horeb, nah di situ kita bisa melihat Tuhan bertanya kepada Elia itu. Dikatakan, apa yang kamu lakukan di sini Elia? Apa yang kamu kerjakan di sini? Nah, Elia belum tahu saudara kalau itu suara Tuhan. Karena apa? Elia tahunya, dan kita melihat zaman-zaman itu, ketika Tuhan mau menyatakan dirinya, mau menampakkan diri kepada umatnya, dia biasanya dengan hal-hal yang spektakuler, baik itu mungkin dengan nyala api yang tiba-tiba datang, atau bahkan gempa bumi yang besar, atau mungkin bisa jadi dengan angin yang besar. Itu bisa terjadi dan Tuhan menampakkan diri. Tetapi saat Elia mendengarkan suara itu, dia bercerita, ini loh aku melihat
pertolongan Tuhan, tapi kok saat ini rasanya aku sudah melayani Tuhan, aku sudah bekerja untuk Tuhan, tapi kok rasanya masih banyak orang yang rencana membunuh saya gitu. Nah, dan akhirnya ternyata saudara, dia menunggu kedatangan Tuhan, nggak datang juga. Dia lihat ada angin kencang yang datang, Tuhan juga belum nongol. Dia lihat juga ada mungkin gempa yang besar sampai menghancurkan menghancurkan gunung itu. Dia lihat, belum ada juga Tuhan. Bahkan dia juga melihat ketika api datang, dia tunggu apakah Tuhan datang. Ternyata enggak. Saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa melihat, waduh, gimana ini? Dan ternyata Tuhan itu punya cara untuk menampakkan dirinya kepada orang dan untuk menolong orang yang dia kasihi. Dia punya cara tersendiri. Dan saat Elia duduk diam, atau saat dia menikmati dan bahkan dia berpikir ulang, dia merasakan angin sepu-sepu. Dan ketika di angin sepu-sepu itu, saudara, di situ Tuhan menyatakan diri kepada Elia. Dia berkata, Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Elia berkata, sudah dengan giat bekerja untuk Tuhan, dengan giat mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, sudah tetap melayani Engkau dengan sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran. Tetapi kenapa masih banyak jiwa-jiwa yang hendak menghancurkan aku, menghancurkan bahkan nabi-nabimu sudah dibunuh dan mesbah-mesbahmu sudah dihancurkan. Elia bercerita kepada Tuhan. Ternyata, saudaraku, Tuhan datang saat itu. Dia mau mengatakan kepada Elia, Tuhan itu menolong dia, tidak pernah ditinggalkan sedetik pun. Yang harus Elia lakukan apa? Jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Saudara, kita mungkin juga mengalami banyak situasi yang tidak baik. Tapi bagaimana di situasi yang tidak baik itu, saudara? Apakah ketakutan yang menguasai kita sehingga kita tidak yakin lagi pertolongan Tuhan? Hari ini, kalau kita melihat kembali, saya menyampaikan kepada kita satu ayat, Yesaya 41 ayat 10a, dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, firman ini mengingatkan kembali seperti yang disampaikan kepada Elia, bahwa Tuhan Allah itu menyertai setiap orang percaya. Jadi yang harus bangun apa? Jangan takut, percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Biarlah renungan ini mengingatkan kita di situasi saat ini yang mungkin tidak mudah kita lewati, tapi yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Dialah Allah kita, maka jangan takut. Mari kita berharap pada Dia, berserah pada Tuhan. Terima kasih.